Manusia adalah makhluk unik. Karena itu, kita memiliki beragam cara untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Itulah sebabnya kami menghadirkan informasi tentang sejenis bahasa yang luput dari perhatian dan meskipun ini bukanlah sains yang pasti, tapi dapat membantumu memahami lebih baik orang yang terhubung denganmu. Bahasa tubuh, bahasa lisan bukanlah satu-satunya cara untuk berkomunikasi. Ada juga bahasa nonverbal atau bahasa tubuh. Hal ini merujuk pada sikap atau gerakan yang kita buat secara sadar ataupun tidak, dan ini sangat kuat serta mampu menyampaikan ide atau pesan. Baca dan pahami sinyalnya. 1. Meniru. Saat berinteraksi, ada satu orang yang cenderung mengikuti, membuat ulang, atau meniru sikap, nada suara, atau bahkan tingkah laku orang lain. Yang kita bahas di sini adalah tanda atau sinyal menyukai, rasa ketertarikan, atau daya tarik. Seringnya, orang yang meniru ini tidak secara sadar melakukannya. Hal ini sepertinya terjadi begitu saja. Kedua, menggaruk-garuk kepala. Meskipun menggaruk-garuk kepalamu mungkin menjadi sikap umum dan bisa jadi kamu memang sedang gatal saja. Tapi hal ini bisa juga menjadi tanda beberapa hal. Jika ada orang yang melakukannya berulang kali, bisa jadi gejala kurangnya pemahaman, bingung, stres, atau frustasi. Ketiga, lebih sering berkedip. Kita semua mengedipkan mata karena ini kebutuhan fisiologis kita. Namun, ada waktu-waktu tertentu saat kita cenderung lebih sering dan berulang kali melakukannya. Konon, kalau orang melakukan hal ini berulang kali, mungkin itu terjadi akibat stres, gugup, khawatir, atau karena mereka sedang berbohong. Keempat, mengerutkan bibir. Sikap ini atau gerakan mulut apapun, lebih tepatnya dengan bibir, bisa jadi sikap yang biasa, tapi motif dan penjelasannya beragam. Mungkin arti terbaik dari ekspresi ini adalah tidak setuju atau menunjukkan ketidaksukaan, tapi juga bisa terkait dengan kegugupan, stres, atau niat untuk menekan atau suatu cara menutupi perasaan. Kelima, bertolak pinggang. Melihat orang lain bertolak pinggang bukanlah sesuatu yang aneh atau langka, tapi merupakan sikap yang umum, yang bisa jadi tidak terlalu mengejutkan bagi pengamat. Untuk menilai postur ini, kita harus memperhitungkan sikap lain yang terjadi bersamaan, karena ini bisa menjadi tanda tantangan, kemarahan, atau rasa terganggu. Ini juga bisa menjadi simbol rasa bangga dan percaya diri. 6. Tangan yang terkait di depan tubuh. Posisi tangan yang terkait ini bisa berada di wajah, meja, pangkuan, atau di depan tubuh sambil berdiri. Dalam hal ini, sikap ini biasanya menjadi bukti sikap negatif dan usaha untuk menekan dan menyembunyikannya. Orang yang melakukan hal ini mungkin gelisah atau frustasi. Jadi, dia mencoba menyembunyikan ketidaknyamanan, menjaga jarak, dan menyembunyikan perasaannya. Ketujuh, arah pandangan kita. Arah yang dilihat orang saat berpikir bisa jadi tanda sedang terjadi hal yang berbeda. Jika orang yang kita ajak bicara melihat ke kiri, kita bisa memahami kalau dia mencoba mengingat hal yang sudah lewat. Sementara kalau dia melihat ke kanan, pemikiran kreatif bisa menjadi indikasi kalau dia berbohong dan menutupinya. 8. Menggosok alis mata. Kalau orang mulai menggosok-gosok salah satu alis matanya dari sisi dalam keluar, kita mungkin berpikir kalau sikap ini terkait dengan sesuatu yang positif. Orang yang melakukan gerakan refleks ini bisa jadi karena dia menyukai sesuatu atau seseorang. 9. Memiringkan kepala. Saat orang yang kita ajak bicara memiringkan kepalanya ke satu sisi, dia menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu yang kita katakan atau situasi hidup kita. Saat kepala kita miring seperti ini, leher kita terlihat dan rentan, sehingga bisa dianggap sebagai tanda hormat kepada orang yang kita sukai. 10. Pupil mata melebar atau berkontraksi. Gerakan pupil bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Biasanya pupil membesar atau mengecil tergantung jumlah cahaya di sekitar kita. Tapi juga ada alasan kalau hal ini bisa terjadi tanpa kita sadari. Rupanya, saat kita tertarik dengan orang lain, dan jika kita menyukainya, pupil kita melebar. Sementara saat kita tidak tertarik atau tidak menyukainya, pupil kita mengecil.